Ya, jumpa lagi dengan Om Begawan dalam ngopini politik. Ya, mari kita minum pil politik supaya kita lebih cerdas dan punya wawasan untuk menyambut tahun politik 2024. Ya. Ketua Majelis Syuro Partai Umat, ya, Bapak Amin Rais menuding Partai Umat satu-satunya partai yang tidak akan diloloskan untuk mengikuti pemilu 2024 mendatang. Nah, tentu tudingan itu dialamatkan ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Nah, dari 5 partai baru yang lolos tahap administrasi, berdasarkan penyampaian Pak Amin Rais, hanya Partai Umat saja yang tidak diloloskan. Saudaraku, video ini kami buat setelah kami mendapatkan informasi A1 yang valid bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 nanti seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Umat. Waduh, ini ada apa ini? Ini hati-hati loh Pak Amin, hati-hati nih. Apa yang Anda sampaikan itu bisa jadi tuduhan serius loh. Benarkah gagalnya itu karena kepentingan sebuah kekuatan besar? Atau memang Partai Umat tidak memenuhi syarat sebagai partai peserta pemilu? Nah, selain parpol yang memiliki kursi parlemen, ada juga loh yang non-parlemen, juga parpol baru. Nah, apakah ucapan ini gertakan Pak Amin Rais saja? Nah, memang ada permainan, atau karena Partai Umat memang tidak bisa memenuhi syarat sehingga gagal lolos sebagai peserta pemilu 2024. Nah, mari kita analisis ya dalam ngompol ini supaya kita paham kenapa Partai Umat tidak lolos sebagai partai peserta pemilu 2024. Ya, ayo, mari kita ikuti saja ngopini politik berikut ini. Pak Amin Rais menyatakan dalam akun YouTube miliknya bahwa ada informasi A1. Wah, ini A1 ini apa ini? Nah, terjadi dugaan manipulasi data verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU. Nah, itu menyebabkan Partai Garuda, Partai Buruh, Partai Garda Perubahan Indonesia atau Garuda, Partai Gelombang Rakyat Indonesia alias Gelora, serta partai buruh itu dinyatakan lolos. Semua lolos itu. Sementara partainya Pak Amin Rais gagal, yaitu Partai Umat. Nah, sayangnya di video itu Pak Amin Rais tidak membeberkan fakta lapangan. Nah, sebagai mantan akademisi, bahkan ketua partai besar loh, Partai PAN waktu itu, Pak Amin tahu betul tahapan verifikasi ini. Kan Partai Umat ada juga di daerah. Nah, seharusnya ada temuan-temuan di lapangan, jangan asal nuduh saja. Masa cuma berbasis info A1 saja Pak? Lah anak buah Pak Amin ini gimana? Waktu verifikasi itu gimana? Nah, tunjukkan testimoni mereka, data yang dimiliki, bahkan lebih baik ada rekaman videonya supaya semuanya jelas. Tidak asal tuduh saja, ya toh? Nah, Partai Umat kan bukan organisasi jalanan, bukan organisasi tanpa bentuk, atau kumpulan orang-orang tidak jelas. Nah, kalau menyampaikan sesuatu ya harus berbasis data toh Pak. Misal di kabupaten mana, ya toh, Partai Umat sebetulnya lolos verifikasi, namun di tingkat kabupaten KPU menyatakan tidak lolos. Nah, bila perlu sampaikan data secara detail, punya berapa DPC atau DPD, ya, DPD 2 itu di tingkat provinsi, ya, ada berapa DPW, ya, atau pengurus tingkat provinsi, ya, tadi tingkat kabupaten kota. Nah, lalu dari verifikasi faktual yang dilakukan ada enggak yang dilewati, ya, atau bahkan tidak diakui data
yang Partai Umat tunjukkan ke KPU. Nah itu semuanya kan sah. KPU memberikan pernyataan berdasarkan verifikasi itu sah, Pak. Nah, Pak Amin ini malah menyampaikan begini dalam medsosnya. Nah, nampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Umat disingkirkan out, keluar, atau satu-satunya yang disingkirkan. Sehingga Partai Umat tidak bisa ikut pemilu 2024. Walah lah apa benar ini? Nah, benar tidak toh Pak ini? Yang dimaksud dengan perintah kekuatan yang besar itu siapa? Sebutkan saja. Masa sekelas Pak Amin tidak berani menyebutkan siapa? Nah, apalagi pengalaman Bapak kan kabarnya dulu pemberani. Soeharto aja dilawan loh. Oh bayangkan itu orang kuat di Indonesia dilawan sama Pak Amin ini. Apalagi cuma KPU. Apa yang Pak Amin takutkan? Oh jawedi Pak Amin. Kalau memang itu benar-benar ada sesuatu yang kekuatan yang menyingkirkan partainya Pak Amin, oh harus diurus itu. Kan sudah punya beban apa panjenengan. Nah, siapa itu? Kekuatan besar itu siapa? Tunjukkan. Pak Amin kan orang pemberani itu. Nah, Pak Amin dalam videonya itu mengajukan 3 tuntutan. Nah, di antaranya menuntut agar semua hasil verifikasi yang telah dilakukan KPU kepada partai baru dan partai non-parlemen untuk segera diaudit oleh tim independen. Pak Amin juga menuntut agar semua hasil verifikasi administrasi yang dilakukan KPU kepada partai parlemen atau yang punya kursi di DPR juga diaudit secara independen. Nah, dan dibuka ke publik. Nah, yang terakhir, Pak Amin menuntut DKPP untuk memeriksa seluruh jajaran KPU dari KPU pusat ke KPU daerah mengenai hasil verifikasi faktual di daerah serta segera memberhentikan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Walah, ini akhirnya kok sepertinya mengkambing hitamkan orang lain ini Pak Amin ini. Nah, saya jadi bingung ini. Pak Amin banyak menuntut begitu tetapi tidak menyodorkan data apapun. Nah, bagaimana DKPP atau tim independen melacak ada pelanggaran? Nah, jika tidak ada bukti yang diserahkan, gimana? Jangan cuma ucapan saja, tetapi harus ada data. Minimal ada bukti awal sehingga menjadi pembuka jalan penyelidikan. Nah, saya jadi teringat kasus terbunuhnya 6 orang kader FPI di kasus kilometer 50. Pak Amin kan jadi tim pengawal peristiwa pembunuhan alias TP3. Waktu itu Pak Amin mengklaim menemukan pelanggaran HAM aparat kepolisian, lalu mengajukan audiensi ke Presiden Jokowi. Nah, setelah ditemui, TP3 tidak menyerahkan data yang valid. Ya karena memang faktanya kesalahan pada anak-anak FPI itu sendiri. Nah, akhirnya polisi yang didakwa diputus bebas. Nah, hakim melihat memang para pelaku melawan petugas. Itu kenyataannya, faktanya seperti itu. Nah, pada kasus ini kan Pak Amin diam saja, tidak melakukan banding. Pak Amin tidak perlu mengatakan demi menyelamatkan demokrasi yang tengah sekarat ini. Oh, nggak perlu seperti itu, ya toh. Apakah yang sekarat, Pak? Yang sekarat itu apa itu loh? Kalau sekarat ya Pak Amin tidak bisa mendirikan Partai Umat gitu loh. Kalau demokrasi ini sekarat, lah mau refleksi saja, direfleksi sendirilah. Kenapa kok bisa gagal gitu loh? Nah, sebagai pendiri PAN, Pak Amin ini pendiri PAN, Partai Amanat Nasional, kenapa Bapak keluar dari PAN? Ayo jujur, jujur saja apa masalahnya di PAN Pak Amin? Wong di PAN saja Anda sudah tidak dianggap kok. Teman-teman Anda pendiri PAN banyak yang sudah tidak percaya sama panjenengan. Bu Neno Warisman yang sempat Anda jadikan salah satu ketua DPP Partai Umat juga mengundurkan diri. Nah, artinya panjenengan sudah banyak tidak dipercaya sama teman-teman panjenengan. Nah, gini aja Pak Amin. Ini aja. Kalau berdasarkan keterangan KPU ada beberapa tahapan
Pertama, 9 partai politik diverifikasi faktual tanggal 10 sampai 23 November 2022. Ya, setelah itu ada kesempatan memperbaiki persyaratan kepengurusan maupun keanggotaan. Kedua, hasil verifikasi faktual diumumkan ke publik pada tanggal 14 Desember 2022. Pengumuman itu sekaligus mengumumkan peserta pemilu serentak 2024 bakal diikuti berapa partai politik. Ya, meski begitu, jika Pak Amin menemukan adanya pelanggaran, ya ajukan saja dengan fakta dan data. Keberatan bahkan gugatan, negara kita itu negara hukum. Jadi siapapun sama kedudukannya di depan hukum. Jadi Pak Amin nggak usah takut. Kalau punya data konkret, wah gugat saja gitu loh. Tapi tidak kemudian menuduh-nuduh tidak jelas. Pak Amin, ini negara ini butuh keteladanan dan suri keteladanan loh. Nah, suri toladan kok suri keteladanan. Butuh keteladanan dan suri tauladan. Contoh baik loh Pak. Masa setelah jadi ketua MPR, Pak Amin integritasnya malah merosot tajam, itu gimana ini? Nah, sedih saya Pak, sedih itu loh kalau mendengar cerita itu, sedih itu. Cerita ketangguhan Pak Amin waktu menghadapi Pak Harto zaman dulu Orde Baru seakan-akan hilang begitu saja. Sekarang ini karena perilaku Pak Amin sendiri yang tidak bisa menjaga marwah Pak Amin sebagai orang yang hebat dan kuat, berani melawan Orde Baru. Nah, jujur saya ini malah kasihan loh sama Pak Panjenengan, itu kasihan. Nah, wes lah, gini aja. Malah saya jadi sedih nih. Saya sedih kalau menceritakan Pak Amin lah. Monggo Pak Amin, kalau memang mau menggugat, mau tidak terima dengan tidak lolosnya Partai Umat, ya monggo, dipersilahkan. Ini negara hukum. Panjenengan punya data, gugat saja. Ya, itu saya mau tidur dulu, persiapan nonton Piala Dunia ya. Jangan lupa ya, tetap setia dengan ngopini politik yang unik dan menarik dan mendidik. Ya, sampai jumpa pada ngopini politik berikutnya. Salam begawan.